Hai semua, kali ini saya mau masak pindang tongkol cili padi yang super pedas dan enak. Untuk bahannya, 300 gram pindang ikan tongkol yang disuir besar seperti ini. Jika mau disuir halus juga bisa. Untuk bumbunya, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 genggam penuh cabai rawit, 4 cabai hijau besar, 10 cabai merah, lanjut bumbunya akan saya chopper kasar. Bumbunya masih kasar seperti ini supaya tampilannya cantik. Selanjutnya siapkan minyak panas secukupnya. Tambahkan sedikit tepung terigu supaya saat digoreng nanti ikannya tidak meletup-letup. Goreng ikannya. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Goreng ikannya sebentar saja supaya ikannya tidak kering. Seperti ini sudah cukup, sudah bisa diangkat dan ditiriskan. Lanjut goreng ikannya sampai selesai. Nah, ini ikannya sudah semua digoreng. Selanjutnya, ini akan saya tambahkan minyak lagi karena kurang. Jika minyaknya sudah panas, tumis bumbunya. Lanjut diaduk supaya tercampur rata dan bawahnya tidak gosong. Tambahkan garam, gula, dan penyedap atau kaldu bubuk secukupnya. Mohon maaf, tadi tidak saya sebutkan di awal, 5 sendok makan air asam jawa. Diaduk kembali. Setelah bumbunya matang dan harum, masukkan ikan tongkol yang tadi sudah digoreng. Diaduk kembali sampai tercampur rata dan bumbu menyerap atau menyatu dengan ikannya. Jangan lupa dikoreksi rasa. Ini sudah tercampur merata dan rasanya juga sudah pas, lalu siap disajikan. Ini dia, pindang tongkol cili padinya sudah jadi. Ini rasanya super duper enak, super pedas, dan ikan tongkolnya juga empuk. Selamat mencoba! Kali ini saya mau masak santan daun singkong tempe semangit. Untuk bahannya, sepiring daun singkong yang sudah direbus dan sudah diiris seperti ini, supaya mudah saat dimakan nanti. 1 bungkus kecil tempe semangit, ini tempenya sudah saya goreng dan sudah saya iris. 2 kotak tahu yang sudah digoreng dan diiris juga. Untuk pelengkapnya, 4 iris daging sapi yang sudah digoreng. Daging sapi ini bisa diganti dengan ebi ataupun udang, atau bisa juga di skip. 800 ml santan segar. Jika suka kuah santannya lebih banyak, bisa ditambahkan, disesuaikan saja dengan selera. Untuk bumbu yang diiris, 6 siung bawang merah. Iris bawang merahnya.
2 cabai hijau besar, iris serong dan tipis cabai hijaunya, 6 cabai merah, iris serong dan tipis cabai merahnya sama seperti cabai hijau, 2 lembar daun salam, sedikit lengkuas yang sudah digeprek. Untuk bumbu yang dihaluskan, 2 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 genggam cabai rawit, garam secukupnya, lanjut diulek sampai halus. Ini bumbunya sudah halus, sudah cukup menguleknya. Selanjutnya, siapkan minyak goreng secukupnya. Jika minyaknya sudah panas, goreng bawang merahnya. Goreng bawangnya sampai kuning kecoklatan. Seperti ini sudah bisa diangkat. Lanjut, tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan lengkuas dan daun salam. Setelah bumbunya matang dan harum, masukkan tempe tahu, daging, dan daun singkongnya. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Ini sudah tercampur rata, masukkan santannya. Lanjut diaduk terus. Masukkan gula merah dan kaldu bubuk atau penyedap. Diaduk kembali. Ini santannya sudah mau mendidih, masukkan cabai-cabeannya. Saya tambahkan 10 cabai rawit utuh. Lanjut diaduk terus dan dimasak sampai santannya mendidih dan tanak, dan cabai-cabeannya juga matang. Jangan lupa dikoreksi rasa. Ini santannya sudah mendidih dan tanak, cabenya juga sudah matang, dan rasanya juga sudah pas. Matikan kompornya, lanjut diaduk, supaya santannya tidak pecah. Yang terakhir, masukkan bawang goreng supaya rasanya lebih mantap. Kemudian ratakan. Lalu siap disajikan. Ini dia, santan daun singkong tempe semangitnya sudah jadi. Rasanya super duper enak, pedas, dan gurih. Selamat mencoba! Hai semua! Kali ini saya akan berkreasi menu yang berbahan dasar daging sapi yang super enak. Untuk bahannya, 500 gram daging sapi bagian khas dalam. Ini dagingnya sudah dicuci bersih dan diiris setipis mungkin seperti ini, supaya dagingnya cepat empuk. Untuk olahan daging seperti ini, disarankan menggunakan daging bagian khas dalam supaya cepat empuk dan tidak alot. Untuk bumbu marinasi dagingnya, 5 siung bawang putih, 1/4 sendok makan merica butiran, 1 sendok makan ketumbar butiran,
Bumbunya akan saya blender dengan ditambahkan sedikit air supaya mudah halus. Selanjutnya, marinasi dagingnya dengan bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Tambahkan setengah sendok makan garam atau secukupnya. 1 sendok makan saus tiram. Selanjutnya, ini akan saya aduk menggunakan tangan yang sudah dicuci bersih sampai tercampur merata dan sambil agak diremas-remas seperti ini dagingnya. Setelah tercampur merata, ini akan saya diamkan kurang lebih 30 menit di dalam kulkas. Untuk bumbu yang diiris, 9 siung bawang merah. Iris tipis bawang merahnya. Tiga siung bawang putih. Iris tipis bawang putihnya. Seratus gram cabai hijau. Saya pakai cabai hijau keriting dan masih segar seperti ini. Cabai hijaunya diiris serong dan tipis. Selanjutnya, siapkan minyak secukupnya. Jika minyaknya sudah panas, goreng bawangnya. Goreng bawangnya sampai kuning kecoklatan. Setelah bawangnya kuning kecoklatan seperti ini, masukkan dagingnya. Lanjut diaduk sampai tercampur rata dan dagingnya mengeluarkan air. Ini dagingnya sudah berwarna pucat dan mengeluarkan air. Tambahkan kaldu bubuk atau penyedap dan gula merah secukupnya. 100 ml air asam jawa. Mohon maaf, ini tadi air asam jawanya tidak saya sebutkan di awal. Diaduk kembali supaya tercampur rata. Supaya prosesnya lebih cepat dan dagingnya juga cepat empuk, ini akan saya tutup sampai airnya menyusut seperti ini. Diaduk kembali supaya bawahnya tidak gosong. Ini dagingnya sudah matang dan empuk. Tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Aduk sebentar. Masukkan cabai hijau yang tadi sudah diiris. Lanjut, ini dimasak sampai cabai hijaunya matang dan dagingnya agak mengering. Ini cabainya sudah matang dan dagingnya juga sudah terlihat agak mengering seperti ini. Jangan lupa dikoreksi rasa, lalu siap disajikan. Ini dia, daging goreng ketumbar cabai hijaunya sudah jadi. Ini rasanya super duper enak. Dagingnya lembut dan sama sekali tidak alot, dan sangat wangi aroma rempah atau bumbunya. Selamat mencoba! Kali ini saya masak sayur lodeh nangka muda dan tahu yang super enak dan gurih. Untuk bahannya, 500 gram nangka muda yang sudah direbus sampai empuk. Nangka mudanya diiris bebas saja, disesuaikan dengan selera. 2 kotak tahu ukuran besar. Ini tahunya tebal, saya belah menjadi 2, kemudian saya iris seperti ini. Irisan tahunya jangan terlalu tipis supaya tidak hancur.
1 liter santan segar. Jika suka kuah santannya lebih banyak, bisa ditambahkan. Untuk bumbu yang dihaluskan, setengah sendok makan ketumbar butiran, 1/4 sendok makan merica butiran, 3 butir kemiri, 2 senti kunyit, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 5 cabai merah. Jika suka yang pedas, bisa ditambahkan cabai rawit. Tambahkan setengah sendok makan garam supaya mudah menguleknya. Lanjut, bumbunya diulek sampai halus. Jika bumbunya mau dichopper atau di blender juga bisa ya, karena saya ini lagi rajin, jadi saya ulek saja bumbunya. Ini bumbunya sudah halus, sudah cukup menguleknya. Selanjutnya, 1 batang sereh digeprek. Lengkuas secukupnya, lanjut digeprek. 2 lembar daun salam. 5 siung bawang merah untuk bawang goreng. Lanjut, bawang merahnya diiris. Selanjutnya, siapkan minyak secukupnya, goreng bawang merahnya. Goreng bawangnya sampai kuning kecoklatan. Seperti ini sudah bisa diangkat dan ditiriskan. Lanjut, goreng tahunya. Setelah tahunya berkulit seperti ini, sudah bisa diangkat. Selanjutnya, tumis bumbunya. Tumis bumbunya sampai matang dan harum. Setelah bumbunya matang dan harum, tambahkan sedikit air. Ini airnya saya pakai untuk membersihkan bumbu yang menempel di cobeknya. Diaduk kembali supaya tercampur rata. Setelah bumbunya mendidih kembali, masukkan nangka muda dan tahunya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Masukkan santannya. Tambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa dan gula merah secukupnya. Lanjut diaduk terus sampai santannya mendidih dan bumbu menyerap ke dalam nangka dan tahunya. Ini santannya sudah mendidih dan tanak, bumbunya juga sudah menyerap atau menyatu dengan nangka dan tahunya. Jangan lupa dikoreksi rasanya, jika masih ada yang kurang bisa ditambahkan. Jika rasanya sudah pas, matikan kompornya. Lanjut diaduk terus sampai suhu panasnya turun supaya santannya tidak pecah. Masak sayur santan seperti ini tidak bisa ditinggal-tinggal karena harus fokus. Jika tidak diaduk-aduk terus, maka sayurnya atau santannya akan pecah, sehingga membuat tampilan sayurnya tidak bagus atau tidak enak dilihat, dan rasanya juga tidak enak. Ini sayurnya suhu panasnya sudah turun. Yang terakhir, masukkan bawang gorengnya, lalu siap disajikan. Ini dia, sayur lodeh nangka muda dan tahunya sudah jadi. Rasanya super enak, gurih, dan nangkanya juga lembut. Selamat mencoba! Jika suka videonya, silakan di like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.